Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan memaparkan mengenai kasus dari intercompany profit fixed asset. Di sini kami terdiri dari 7 anggota kelompok. Yang pertama ada Ai Hartati, yang kedua ada Alvira Rosiana, yang ketiga ada Fatia Azahra, yang keempat ada Nurul Mafaza Umari, yang kelima ada Rindi Diana Supartini, yang keenam ada Selvi Oktamalola, dan yang terakhir ada saya sendiri Salma Faisananda. Yang pertama di sini kami akan memperkenalkan perusahaan pada kasus ini. Yang pertama di sini ada perusahaan induk, yaitu PT Aneka Gas Industri Tbk atau AGI. PT Aneka Gas Industri ini didirikan pada tahun 1916, juga merupakan perusahaan pertama dan terbesar di Indonesia di bidang gas industri. Dengan memiliki 4 jenis usaha, yang pertama ada produksi gas industri, yang kedua ada penjualan gas industri, yang ketiga ada penjualan perlengkapan gas industri, dan yang terakhir ada instalasi perlengkapan industri. Lalu yang kedua ada perusahaan anak dari PT Aneka Gas Industri, yaitu PT Samator Gas Industri atau SGI. PT Samator ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi gas industri, juga merupakan anak perusahaan langsung dari PT Aneka Gas Industri. Kedua perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang memiliki jaringan terluas di Indonesia, maka dengan dilakukannya akuisisi ini akan menghasilkan laba yang lebih cepat dan semakin mengukuhkan posisi kedua perusahaan tersebut sebagai pemimpin pasar di bidang gas industri. Di sini, PT Aneka Gas Industri Tbk memiliki kepemilikan terhadap PT Samator Gas Industri sebesar 99,91%. Begitu juga sebaliknya, PT Samator Gas Industri memiliki kepemilikan terhadap PT Aneka Gas Industri sebesar 40,45%. Selanjutnya ada kronologi kasus akan dipaparkan oleh Rindi. Baik, terima kasih kepada Teh Salma. Jadi ada beberapa kronologi kasus yang terjadi antara PT Samator dan juga PT Aneka Gas Industri. Jadi dalam PT Aneka Gas Industri ini tuh mereka melakukan transaksi secara langsung, yaitu berupa jual beli aset tetap dan juga transaksi sewa menyewa tanah dan bangunan pada 2 unit bisnis yang dimiliki oleh PT Samator. Nah, transaksinya itu sebesar 683,3096 miliar. Yang selanjutnya analisis kasusnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan analisis kasus. Yang pertama itu mengenai jenis transaksinya. Nah, di sini diketahui bahwa PT Samator Gas Industri itu merupakan anak perusahaan dari PT Aneka Gas Industri. Nah, lalu PT Aneka Gas Industri tersebut melakukan transaksi jual beli aset tetap dan transaksi sewa menyewa tanah dan bangunan pada 2 unit bisnis yang dimiliki oleh PT Samator. Maka dari itu, transaksi penjualan dan sewa menyewa aset tetap yang terjadi itu penjualannya dilakukan oleh anak ke induk atau dilakukan dari bawah ke atas atau dari hilir ke hulu. Jadi transaksi tersebut dapat dikatakan upstream. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ai Hartati. Nah, atas transaksi tersebut, perusahaan induk harus membuat jurnal eliminasi agar tidak ada pengakuan ganda terhadap laba, aset tetap, maupun akumulasi yang terdapat dalam transaksi. Prosedur pertama yang dapat dilakukan yaitu membuat jurnal umum. Nah, jurnal umum ini dapat dilakukan pada induk dan anak. Nah, untuk yang pertama yaitu membuat jurnal umum untuk induk. Di sini, induk melakukan 2 transaksi, yaitu transaksi pembelian aset tetap dan penyewaan aset tetap.
Nah, untuk yang pertama itu ada pembelian aset tetap tanah dan bangunan, di mana aset tetap induk bertambah dengan menggunakan pengeluaran kas, dan jurnalnya yaitu aset tetap to cash. Selanjutnya, induk melakukan penyewaan terhadap aset tetap tanah dan bangunan dengan jurnal beban sewa aset tetap to cash, di mana kas perusahaan induk akan berkurang karena dilakukannya untuk pembayaran sewa aset tetap. Selanjutnya, yang kedua yaitu membuat jurnal umum untuk anak. Nah, di sini terdapat dua transaksi, yaitu anak melakukan penjualan aset tetap tanah dan bangunan, serta anak menyewakan aset tetap tanah dan bangunan. Untuk penjualan aset tetap, di mana anak akan mendapatkan kas dari penjualan aset tetap dan jurnalnya yaitu kas to aset tetap, di mana kas anak akan bertambah dan aset tetapnya berkurang karena dilakukan penjualan. Selanjutnya yang kedua yaitu menyewakan aset tetap tanah dan bangunan dengan jurnalnya yaitu cash to pendapatan sewa aset tetap, di mana kas akan bertambah karena telah mendapatkan pendapatan dari sewa aset tetapnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Selvi. Selanjutnya adalah membuat jurnal penyesuaian terkait laba, karena dalam setiap transaksi penjualan akan selalu ada laba. Namun, pada kasus antara PT Aneka Gas Industri dengan PT Samator Gas Industri ini, di seluruh portal berita tidak disebutkan berapa besaran labanya. Yang ada hanya besaran transaksinya, yakni senilai 683,396 miliar. Namun, jika dalam beberapa waktu ke depan terdapat informasi mengenai laba yang dihasilkan, atau misalkan dalam kasus intercompany profit yang lain, itu kita wajib untuk membuat jurnal penyesuaian, di mana untuk laba atau keuntungan yang telah terrealisasi, dalam kasus ini, jurnalnya di debit ada investasi pada PT Samator Gas Industri, di kreditnya ada laba dari PT Samator Gas Industri. Sedangkan untuk laba atau keuntungan yang belum terrealisasi, jurnalnya adalah di debit ada laba dari PT Samator Gas Industri, dan di kreditnya ada investasi pada PT Samator Gas Industri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nurul Mahfaza. Baik, selanjutnya karena di sini perusahaan yaitu induk dengan anak melakukan transaksi jual beli terhadap aset tetapnya agar tidak terjadi pengakuan ganda, maka di sini induk harus membuat jurnal eliminasi atas transaksi tersebut. Jurnal eliminasi yang dapat dibuat oleh induk yang pertama itu eliminasi atas perolehan aset tetap. Nah, untuk jurnal eliminasi perolehan aset tetap ini ada dua pencatatan, yaitu aset tetap yang dapat disusutkan dan yang kedua adalah aset tetap yang tidak dapat disusutkan. Jurnal eliminasi untuk aset tetap yang dapat disusutkan, yaitu di debitnya itu harus mengeliminasi keuntungan penjualan aset tetapnya, dan di debitnya juga ada aset tetapnya. Sedangkan di kreditnya ada akumulasi penyusutan terhadap aset tetapnya. Yang kedua, jika aset tetapnya tidak dapat disusutkan, maka di sini induk harus mengeliminasi di debitnya keuntungan penjualan aset tetap, dan di kreditnya itu ada aset tetap. Selain itu, karena induk melakukan transaksi jual beli terhadap aset tetap serta melakukan transaksi sewa menyewa aset tetap, maka di sini induk juga harus membuat jurnal eliminasi atas beban sewanya, yaitu di debitnya harus ada pendapatan sewa aset tetap dan di kreditnya ada beban sewa aset tetap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alfia. Baik, untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai keuntungan. Beberapa keuntungan yang juga akan timbul dengan dilaksanakannya transaksi ini adalah yang pertama, perusahaan menargetkan agar dapat mengoptimalkan nilai aset maupun bisnis secara keseluruhan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan bisnis perusahaan yang lebih baik di masa depan.
serta penambahan pangsa pasar bagi AGI dan pertumbuhan pendapatan maupun laba yang diharapkan akan lebih cepat. Yang kedua, memperkuat posisi yang berarti sebagai penyedia gas industri yang memiliki jaringan terluas di Indonesia. Akuisisi ini akan semakin mengukuhkan posisi mereka sebagai pemimpin pasar. Dan yang terakhir, mengkonsolidasi seluruh lini usaha yang bergerak di bidang gas di bawah AGI dan anak usahanya tidak hanya akan memudahkan pengembangan dan pengendalian bisnis usaha gas, melainkan juga membawa dampak positif bagi kepentingan pemegang saham. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.